Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas-Kupas. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024 dengan materi dan soal asli, tes intelijensi umum, penalaran analitis part 6, serta soal tambahan mirip soal asli. Jadi sebagai awal saja, bisa dilihat, bisa juga dilewati. Lanjut kita ke contoh soal ya. Nomor 2 yang kemarin, yang pada episode sebelumnya kita ada soal atau pertanyaan yang mau diselesaikan. Berarti sebuah klub sepak bola akan menjadi kondisi kesehatan 5 anggota tim dalam klub. 5 anggota tim yang diperiksa kesehatan dan kebugarannya adalah Amin, Bagus, Josephine, Dito, dan Erik. Aspek penilaian yang dilihat dari adalah stamina dan ketangkasan. Adapun hasil penilaian yang didapatkan adalah 1. Stamina Amin lebih baik dari Calvin, namun ketangkasannya tidak lebih baik dari Calvin. Yang kedua, stamina Calvin lebih baik dari Bagus, akan tetapi ketangkasan dari mereka berdua menunjukkan bahwa Bagus lebih baik. Yang ketiga, stamina Bagus lebih baik daripada Dito, namun Dito lebih tangkas daripada Bagus. Yang keempat, Dito memiliki stamina dan ketangkasan lebih baik dari Erik yang memiliki ketangkasan di urutan kedua. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, bila dilihat dari stamina dan ketangkasan, Bagus pada posisi urutan atau pada urutan A, stamina urutan kedua dan ketangkasan urutan ketiga, B, stamina urutan ketiga dan ketangkasan urutan kedua, C, stamina urutan ketiga dan ketangkasan urutan ketiga, D, stamina urutan keempat dan ketangkasan urutan keempat, dan E, stamina urutan ketiga dan ketangkasan urutan keempat. Kita jawab. Kita identifikasi informasi kunci. Jadi semua yang keterangannya tadi kita ambil ya, berdasarkan dan juga masalah pertanyaannya. Nah, kemudian kita gunakan logika, kita membuatkannya bentuk ini stamina dulu. Kita lihat staminanya nomor 1, 2, 3, dan 4 dan serta kelima ya. Yang pertama, Amin lebih baik daripada Calvin. Nah, kemudian ini masalah stamina dulu. Kemudian Calvin lebih baik daripada Bagus. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian Bagus lebih baik daripada Dito. Kemudian Dito ini ya, untuk stamina ya. Kemudian Dito memiliki stamina lebih baik dari Erik ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa Amin lebih bagus dari Calvin, Calvin lebih baik daripada Bagus, Bagus daripada Dito, Dito lebih baik daripada Erik. Maka yang paling pertama di sini adalah Amin ya. Kemudian Calvin, kemudian Bagus, kemudian Dito, setelah itu terakhir adalah Erik. Nah, dari situ kita lihat lagi modelnya adalah ketangkasan ya. Ketangkasan, kita lihat ketangkasannya. Yang pertama adalah Calvin lebih besar daripada Amin. Nah, tapi yang kita lihat dulu ini ketangkasannya Calvin lebih besar daripada Amin. Selanjutnya Bagus lebih besar daripada Calvin dan Dito lebih besar daripada Bagus dan Dito juga lebih besar daripada Erik. Nah, di sini katakan Erik memiliki ketangkasan di urutan kedua ya. Erik di urutan kedua berarti dia pasti Dito lebih bagus dari Erik ya. Ini lebih baik dari Erik. Dito memiliki stamina ketangkasan lebih baik dari Erik. Berarti Dito di atas yang pertama. Dan setelah itu yang lebih lagi adalah yang ketiga adalah Bagus. Kenapa? Di sini Erik mengatakan di urutan kedua dia. Berarti setelah kan Dito lebih bagus daripada Bagus. Lebih baik daripada Bagus. Bagus lebih baik daripada Calvin lebih baik daripada Amin. Berarti Bagus adalah urutan yang ketiga. Karena jelas Erik urutan kedua tadi ya, menjadi Bagus. Kemudian Calvin dan terakhir adalah Amin ya. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa Bagus itu berada pada urutan 3 dan 3. Ketiga dan urutan stamina urutan ketiga dan ketangkasan urutan ketiga. Selanjutnya nomor contoh soal lagi ya, kasih. Di suatu Rabu, psikiater mempunyai jadwal konsultasi 7 pasiennya, PQRS, TU dan V. Masing-masing satu pasien satu jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi 1 sampai 7 harus memenuhi kondisi. Q mempunyai jadwal konsultasi sebelum V, kan U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P. Salah satu R atau T memiliki jadwal konsultasi urutan ketiga. S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah R atau tepat sebelum R.
Urutan manakah yang sesuai dengan kondisi jadwal di atas ya, 1 sampai 7. A QSRPU RPVUT, B QU VCSRTP, C SQRTVUP, D TU RCSVPQ, E UQTPRSV. Nah, kita jawab ya. Kita identifikasi kunci dulu. Jadi kita ambil semua ini satu, yaitu QU ya. QU mempunyai jadwal khusus sebelum V. Jadi QU dulu baru V ya. Jadi urutan ini satu, kedua ini informasi pertama. Informasi kedua adalah U mempunyai konsultasi sebelum P. Berarti U dulu kemudian P. Yang ketiga adalah salah satu dari R atau T memiliki jadwal urutan ketiga. Jadi R atau T dia jadwal ketiga. Kemudian yang lain, ini keterangan yang lain, S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah R atau sebelum R. Jadi modelnya bisa ke apa ya? Tepat setelah S, R dan S ya, tepat di sini. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa S-nya itu tepat sebelum dan di sini tepat sesudah. Jadi kita S atau ke S di sini ya. Jadi kita tulis saja S-nya di sebelum dan S-nya sesudah. Nah, kemudian kita lihat, kita menggunakan logika ya. Nah, dari QRSVTUVT. Nah, pilihan A. Suka dengan videonya? Like dong. Di sini, pilihan A itu adalah, kesalahannya adalah, ini kan salah ya. Jadi kesalahannya adalah urutan UP. U kemudian P, harusnya UP ya, bukan PU. Ini kan PU. Berarti kesalahannya ya. Kemudian bagian B itu juga salah. Letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya adalah R atau T bukan ketiga. Harusnya kan tadi dikatakan di sini salah satu dari R atau T memiliki jadwal konsultasi urutan ketiga. Nah, sedangkan ini T ada R maupun T tidak di urutan ketiga ya. Yang menempati urutan ketiga di sini adalah V. Berarti salah. Selanjutnya bagian C itu juga salah. Urutan kesalahannya adalah urutan S tepat tepat dekat R. Jadi S itu harus dekat R ya, karena dikatakan di sini bahwa S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah R atau tepat sebelum R. Artinya S dulu, kemudian R atau R dulu kemudian S. Nah, di sini ada satu yang melewati adalah Q. Jadi antara S dan R itu tidak ada antara. Nah, di situ kesalahannya karena dikatakan di sini tepat sebelum atau sesudah. Kemudian bagian D, kesalahannya itu adalah pada saat V dan Q terbalik. V harusnya Q, V dulu berarti sini ya. V kemudian Q harusnya Q dulu baru V. Jadi yang benar itu pastilah E ya. Yang benar adalah E. Jadi jawaban yang benar adalah bahagian E, yaitu U Q T P R S S V. Kalau kita lihat Q V jelas Q dulu kemudian V, kemudian U kemudian P, kemudian RT salah satunya jadi T yang urutan ketiga, kemudian S jelas dekat dengan R. Nah, jadi sudah benar. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Itu tadi kita uji bahwa apakah benar atau tidak. Ya, itu sudah jelas tadi. Selanjutnya, contoh soal lagi, rumah makan Tegal buka pukul 10 sampai dengan jam 22 ya, atau jam 10 malam. Rumah makan Tegal memberlakukan diskon yang berbeda pada pukul 10 sampai 13, 13 sampai 16, 16 sampai 19, dan 19 sampai 22. Diskon juga berlaku pada periode Senin sampai Rabu, Kamis sampai Sabtu, dan Minggu sendirian. Besaran diskonnya 10, 15, 20, 25. Yang masing-masing berlaku satu kali, satu periode. Jadi tidak ada yang periode yang sama ya. Tidak ada yang sama diskonnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Diskon terbesar 9 sampai 22 diberikan pada periode Minggu. Pada periode Kamis Sabtu diskonnya sekian ya. Jadi saya tidak baca saja semuanya, nanti langsung kita ke cara menjawabnya. Periodenya sekian, dan Kamis, Senin, Rabu, Minggu dan Minggu. Nah, kita lanjut saja kepada jawabannya. Jadi di situ juga ada informasi yang bisa kita lihat, kita ambil dari soal. Identifikasi kunci. Ya, jadi kita buatkan tabel supaya lebih jelas. 10 sampai 13, 13 sampai 16, 16 sampai 19, 19, 20. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kita lihat besaran diskonnya adalah ada 4, 10, 15, 20, dan 25. Kemudian diskonnya di sini ada, ya kita baca lagi kembali soalnya ya. Tadi sengaja saya tidak baca, langsung saja ke sini supaya lebih paham ya, daripada bertele-tele dua kali pembacaan.
Nah, diskon terbesar pukul 19 sampai 22 diberlakukan pada periode minggu. Terbesar di sini adalah 25. Maka di sini kita bisa tulis 25. Pada Kamis dan Sabtu diskon untuk 10-13 lebih besar daripada diskon 16 sampai 19. Ya, ini informasi saja tapi belum kita bisa menentukan. Kemudian diskon periode Senin sampai Rabu 16 sampai 19, Kamis 13 sampai 16, Minggu 10 sampai 13 ditetapkan 10%. Jadi Rabu 16 sampai 19 itu 10%, kemudian Kamis dan Sabtu 13 16 10% ya. Kemudian Minggu pada jam 10 sampai 13 10%. Mengingat pukul 13.16 pada Senin sampai Rabu adalah waktu sepi pengunjung, maka jam itu diberikan diskon tertinggi dari besarnya adalah. Tertinggi adalah 25. Berarti 13 sampai 16 di sini adalah 25% ya. Nah, ini 25. Kita gunakan logika, di sini adalah 25% ya. Kemudian tidak ada tarif yang sama untuk ketiga periode. Artinya ini misalnya ini 25, 10 di sini pasti harus beda apakah 15 atau ke 20 ya. Itu harus berbeda seperti itu. Tidak ada yang sama diskonnya. Nah, bila pukul 10.13 Senin sampai Rabu diberikan diskon 15, pernyataan berikut yang benar adalah, jadi di sini 15 berdasarkan logikanya ya. 15, 15, 15. Nah, karena di sini 15, 25, dan 10, maka otomatis jam 19 sampai 22 itu adalah diskonnya 20% ya. Karena yang terpakai ini sudah ada 3 tinggal 1, maka di sini adalah 20%. Selanjutnya adalah kita logika lagi. Di sini 20, di sini 25. Kenapa 20 dan 25? Dikatakan di sini adalah pada ini periode Kamis dan Sabtu diskon 10-13 lebih besar daripada diskon 16-19. Dikasihkan 25 di sini 20. Nah, kalau di sini misalnya kita kasihkan 20 di sini 15, di sini akan ada 25. Pasti ada 25-nya di sini ya, karena sudah terpakai semua. Maka di sini kan ada yang sama. Berarti di sini tidak mungkin 25. Maka diambillah perbandingan 25 di atas dan 20%. Ya, itu memenuhi ya. Karena di sini tidak ada 25, di sini di bagian juga tidak ada 20, maka cocok 25% di sini lebih besar daripada 20 berdasarkan ini tadi dikatakan periode Kamis Sabtu diskon 10 sampai jam 1 ya, lebih besar daripada diskon 16 dan 19. Karena kalau kita pilih 15 20 akan ada tabrakan 25. Maka di sini kita pilih 25, di sini kita pilih 20 karena di sini lebih tinggi daripada yang di sini. Sehingga yang tersisa itu adalah tinggal 15 ya. 15%. Maka di sini ada 15%. Nah, dari sini 10 25 kita bisa lihat di sini 25 10 10. Kita bisa tulis di sini adalah di sini 15%. Karena 10 sini 20, karena sudah ada 25 ya, 15. Maka di sini bisa kita tulis menjadi 20%. Ya. Di sini bisa 20%. Karena kalau 20 di sini, di tempat 15 kan ada yang sama, maka harus 20 di bagian sini. Maka di bawahnya adalah 15%. Maka lengkaplah tabel yang kita gunakan berdasarkan informasi yang ada dengan menggunakan logika. Dengan mudah kita lihat saja pilihannya. Kamis 16-19 diberlakukan 15%. Kamis ternyata salah ya, berarti salah. B, periode Sabtu 10-13 juga salah karena kita lihat Kamis Sabtu 10 sampai 15 ini adalah 25, berarti salah. Pada Senin Rabu 19-22 itu adalah 15, salah juga. Pada Minggu 13 sampai 16 itu adalah 15%, salah juga. Yang terakhir pada Minggu 16 sampai 19 itu adalah 15%, adalah benar. Maka jawaban yang benar adalah E, periode Minggu 16 sampai 19 diberlakukan diskon 15%. Selanjutnya kita lihat lagi contoh soal ya, soal asli ya. Kalau ada soal asli FR ya seperti biasa, soal asli FR artinya sudah pernah muncul di ujian CPNS. Ini muncul pada soal SKD CPNS tahun 2021. Dalam satu kelas, setiap siswa mengambil beragam ekstrakurikuler. Dia menyukai seni tari, tetapi tidak menyukai bela diri karate. Dian dan Yaya hanya menyukai seni tari dan seni lukis. Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali seni lukis. Kemudian Anto hanya menyukai ekstrakurikuler bela diri karate. Siswa yang menyukai bela diri karate adalah A, Gitu dan Anto. B, Dian dan Yaya. C, Anto dan Yaya. D, Gita dan Yaya. E, Dian dan Gita. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa
Anto di sini ya, tinggal kita lihat Anto ini bagian C ya, karena dia cuma memiliki karate, berarti yang ada Antonya bisa karate juga. Ya, nah, Anto dengan Yaya, apa di Yaya hanya memiliki seni tari dan seni, berarti bukan ya. Kalau lihat lagi Gita dan Anto, Gita, kita lihat Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali seni, berarti Gita dan Anto yang cocok di sini. Namun kalau kita lihat ya, itu analisa langsung ya. Kita bisa lihat jawabannya dengan melihat tabel ya, supaya lebih terarah. Kita tabelkan, identifikasi dulu semua yang ada ya. Ini semua tadi yang ada ya, Lia menyukai seni tari dan seterusnya, siswa yang menyukai budaya karate adalah yang pertama, Lia menyukai seni tari tapi tidak menyukai seni bela diri karate. Bisa kita tulis seperti ini. Kemudian dia dan Yaya menyukai seni tari dan seni lukis, berarti cuma seni yang tulis, berarti karate dan tidak dilukai ya. Kemudian selanjutnya Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali seni lukis, berarti kita bisa tulis seperti kecuali seni lukis, karate, dan ini sudah ditahu. Kemudian Anto hanya menyukai ekstrakurikuler bela diri saja, yaitu karate, berarti seni lukis dan seni tari tidak ditahu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang menyukai bela diri karate saja adalah Gita dan Anto, karena di sini kelihatan ya. Nah, tapi itu juga tadi kita bisa langsung lihat ya, ada Antonya, kemudian kita lihat Gitanya, kecuali seni lukis, berarti dia langsung dapat. Jadi dengan cara ini bisa kita dapatkan bahwa Gita dan Anto, bisa juga dengan cara seperti tadi yang lebih singkat. Kita lanjut, kita saja lihat yang ada Antonya. Ternyata Antonya ada, Anto dan di sini Anto ada hanya dua saja. Kemudian selanjutnya kita lihat Gita. Gita menyukai semua itu kecuali seni lukis, berarti Gita dan Anto yang menyukai olahraga karate. Ya, singkatnya seperti itu. Kalau ini analisanya ya, menganalisis. Dia juga analisis secara lengkap. Kalau ini kita langsung saja tadi mengatakan bahwa Gita dan Anto yang tidak, karena kita lihat dulu Antonya, hanya Anto yang menyukai bela diri karate. Dan kita cari pasangan Anto yang menyukai budaya karate. Jelas di sini Yaya dan Dian tidak menyukai karate ya, hanya seni tari dan lukis. Maka yang jelas benar itu adalah Gita dan Anto. Maka pilihannya di situ adalah A, Gita dan Anto. Selanjutnya nomor 2. Sebuah program studi menawarkan mata kuliah ya. Ini. Nah, ini nomor 2 ini merupakan soal latihan ya, yang akan ada jawabannya pada episode ke-7 mendatang. Ya, cukup sekian. Kita menjawab dengan jawab soal-soal yang ada pada video ini. Selanjutnya kita melihat pepatah atau yang bisa memberikan semangat untuk ujian CPNS nantinya ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ketika pintu kesempatan tertutup, ingatlah bahwa ada jendela yang terbuka. Jangan pernah menyerah. No name. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga lulus dengan baik melalui video-video yang ada di channel ini.